Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Baik, terima Selamat kasih. siang. Apa kabar Bapak Ibu? Baik, sehat. Puji Tuhan, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Izinkanlah saya pada kesempatan kali ini untuk memaparkan tentang komponen perangkat TIK. Mohon ditunggu dulu ya Bapak Ibu, saya akan coba untuk share screen. Apakah sudah dapat terlihat Bapak Ibu? Sudah jelas. Baik, kalau sudah jelas, saya akan mencoba untuk memulai ya, Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan coba memaparkan tentang literasi digital. Nah, Bapak Ibu, apakah melihat tiga logo gambar yang ada di tampilan saya ini? Saya rasa Bapak Ibu sudah tidak asing lagi terhadap tiga tampilan gambar yang ada di sini. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu sering menggunakannya? Sering, Bu. Baik Ibu. Saya rasa juga Bapak Ibu pasti sering menggunakan beberapa perangkat yang ada di gambar ini. Ini adalah salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk yang gambar hijau ini, apa ya Bapak Ibu, kira-kira gambar apa ya? Gambar telepon. Baik Ibu, ini adalah WhatsApp ya. Iya Bapak Ibu. Lalu untuk yang di tengah ini, apakah masih ada yang menggunakannya? Ya, Sudah tidak ya, sudah jarang yang menggunakan BlackBerry. Lalu untuk yang ini apa? Yang seperti layang-layang ini adalah Telegram ya Bapak Ibu. Baik. Bapak Ibu, di dalam komponen perangkat pembelajaran bisa Bapak Ibu lihat dalam bagan yang ada di sini. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi serta lingkungannya. Nah, ini adalah ilustrasi di atas. Ilustrasi ini menggambarkan unsur-unsur dalam komunikasi. Setiap pesan atau paket yang dikirim serta diterima, tentunya pasti ada unsur pengirim dan penerimanya. Ada unsur pengirim dan penerimanya. Ada media yang digunakan untuk mengantarkan pesan atau paket. Dalam proses pengiriman pesan atau paket itu tidak dapat dihindari, pasti akan terjadi gangguan biasanya Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu ketika menggunakan alat komunikasi, terkadang pasti mengalami kendala. Saat telepon mungkin ketika sinyalnya sedang buruk, pasti akan mengalami kendala seperti itu. Nah, lalu Bapak Ibu bisa lihat di sini ada persamaan teknologi informasi dan komunikasi serta unsur-unsur komunikasi. Di sini yang pertama pasti pengirim dan penerima. Komponennya yang pasti adalah perangkat keras seperti handphone atau smartphone yang Bapak Ibu gunakan, komputer, desktop, laptop, tablet, dan lain sebagainya. Nah, lalu untuk perangkat lunaknya itu pasti aplikasi seperti yang sering Bapak Ibu gunakan. Ada aplikasi WhatsApp, Telegram, mungkin Bapak Ibu menggunakan email, dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi pendukung lainnya. Lalu untuk unsur paket atau pesan biasanya menggunakan teks, suara, pesan suara, gambar ataupun video. Lalu untuk medianya menggunakan kabel atau nirkabel. Sedangkan untuk umpan balik, ini adalah indikator centang pada WhatsApp, tanda pesan sudah terkirim. Biasanya Bapak Ibu kalau mengirimkan pesan dengan menggunakan WhatsApp atau Telegram pasti ada dua tanda centang Bapak Ibu kalau memang pesannya itu sudah terkirim dan terbaca. Tanda centang itu akan berubah warna dari warna yang abu-abu menjadi hijau atau biru. Itu tandanya bahwa pesan Bapak Ibu sudah diterima atau dibaca oleh pengguna yang Bapak Ibu kirimkan pesannya tadi. Nah, lalu
Dalam unsur komunikasi ini juga terdapat gangguan. Gangguan yang dapat kita kendalikan dan gangguan yang memang tidak bisa kita kendalikan. Seperti itu. Nah, bagaimana cara mengatasi gangguannya? Kita bisa lihat yang pertama, langkah cepatnya itu Bapak Ibu langsung restart, menghidupkan ulang. Bapak Ibu bisa menghidupkan ulang perangkat Bapak Ibu. Lalu setelah itu tapi Bapak Ibu pasti akan mendapatkan resiko dari hard reset itu. Resikonya adalah hilangnya data pada perangkat Bapak Ibu. Jadi memang kita harus berhati-hati. Lalu yang kedua, Bapak Ibu harus memeriksa terlebih dahulu, mengidentifikasi persoalannya. Diperiksa apakah memang perangkat yang Bapak Ibu gunakan itu sudah memadai dengan kriteria yang harus digunakan, seperti aplikasi yang harus Bapak Ibu gunakan tuh apakah sudah sesuai atau memang tidak sesuai. Lalu Bapak Ibu juga harus memeriksa apakah aplikasi tersebut membutuhkan koneksi dengan internet atau tidak. Jika memang membutuhkan internet, Bapak Ibu juga harus pastikan apakah internet yang ada di lokasi Bapak Ibu itu memadai untuk Bapak Ibu menggunakan aplikasi tersebut. Lalu di sini Bapak Ibu juga bisa melihat alamat, identitas, dan akun. Bapak Ibu bisa lihat ketika kita mendapatkan gangguan, di sini sudah saya tandai merah, perangkat atau teknologi yang akan Bapak Ibu kirimkan ke penerima pasti akan terganggu. Pasti Bapak Ibu akan mengalami kesulitan. Contohnya misalnya ketika Bapak Ibu mengirimkan pesan lewat aplikasi WhatsApp atau Telegram, pesan itu pasti tidak akan terkirim ke penerimanya. Seperti itu. Lalu Bapak Ibu bisa melihat di sini perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan pada platform teknologi sekolah penggerak ini yang paling sering digunakan. Kira-kira dari beberapa gambar yang ada di sini, mana yang paling sering Bapak Ibu gunakan? Handphone, Facebook. Handphone ya Bapak Ibu? Baik, paling banyak memang menggunakan handphone. Handphone saat ini memang sudah menjadi teman kita, teman terdekat kita karena kita paling sering menggunakan handphone. Di sini ada handphone, ada laptop, ada komputer, lalu ada Chromebook ketika Bapak Ibu memang ingin menggunakan atau mendownload aplikasi berbasis pendidikan. Lalu ada Microsoft yang Bapak Ibu bisa gunakan. Untuk Bapak Ibu yang menggunakan perangkat selain Android bisa menggunakan iOS atau OS pada Mac. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Berikut ini adalah cara mengetahui spesifikasi perangkat yang kita miliki. Kita sering memiliki smartphone, laptop, perangkat komputer, namun kadang kita sering tidak mengetahui apakah spesifikasi yang sudah terdapat dalam perangkat yang kita miliki itu seperti apa. Biasanya kita hanya tahu dan hanya bisa menggunakannya saja tanpa mengetahui spesifikasinya. Nah, ini caranya Bapak Ibu dapat melihatnya secara user manual atau manual book perangkat. Bapak Ibu bisa membuka melalui gawai yang Bapak Ibu miliki dan dapat dilihat pada pengaturannya. Atau Bapak Ibu bisa melihat pada kotak pembungkus perangkatnya. Di boxnya kalau Bapak Ibu beli baru, di box itu Bapak Ibu bisa cek. Di situ sudah ada spesifikasinya dari perangkat yang Bapak Ibu miliki. Lalu selain itu, Bapak Ibu juga bisa mencarinya informasi dari internet. Bapak Ibu tinggal memasukkan kata kuncinya. Nama perangkat yang Bapak Ibu miliki, Bapak Ibu bisa cari pada perangkat di internet dan Bapak Ibu bisa menemukannya. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu, perangkat atau jenis komputer atau laptop berbasis Microsoft Windows. Nah, kita pasti kebanyakan sudah menggunakan Windows 10 ya Bapak Ibu, walaupun memang masih ada yang menggunakan Windows 7. Nah, kita bisa lihat di sini untuk Bapak Ibu yang menggunakan Windows 10, saya akan memberikan beberapa tips untuk mengecek spesifikasi perangkat Bapak Ibu. Tips yang pertama melalui About Your PC.
Bapak Ibu bisa membukanya melalui menu Start. Caranya dengan mengklik menu Start tersebut. Biasanya ini ada di Windows toolbar sebelah kiri bawah Bapak Ibu. Nah, saat jendela menu Start terbuka, langsung ketik About Your PC. Lalu tekan Enter. Dari situ Bapak Ibu nanti akan mengetahui spesifikasi perangkat desktop Bapak Ibu. Lalu tips yang kedua bisa juga melalui sistem informasi. Bukanya juga melalui Start. Lalu silakan Bapak Ibu ketik sistem information, lalu ditekan Enter. Itu cara untuk mengetahui spesifikasi laptop Bapak Ibu melalui yang memiliki Windows 10. Lalu, untuk Bapak Ibu yang masih menggunakan Windows 7, Bapak Ibu bisa menggunakan cara melalui properties pada laman My Computer. Caranya, Bapak Ibu silahkan membuka menu File Explorer, lalu arahkan kursor pada My Computer. Lalu silahkan Bapak Ibu klik kanan. Saat jendela pilihan terbuka, silahkan Bapak Ibu arahkan kursor pada properties, lalu diklik kiri. Itu tips yang pertama Bapak Ibu. Lalu untuk tips yang kedua, Bapak Ibu bisa mengecek spesifikasi laptop Bapak Ibu melalui instruksi DX dengan tekan lambang window, lalu Bapak Ibu bisa menekan lambang window dan huruf R secara bersamaan pada keyboard komputer atau desktop secara bersamaan. Lalu jendela fitur run seperti fitur run seperti pada gambar 1.7 di sebelah ini akan muncul ketika DX pada kolom isian open, kemudian Bapak Ibu bisa tekan klik atau enter. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk perangkat jenis gawai berbasis Android atau untuk handphone, smartphone yang berbasis Android, caranya adalah dengan melalui menu setting atau pengaturan. Yang pertama, Bapak Ibu harus menemukan icon atau aplikasi setting pengaturan pada handphone atau smartphone Android, lalu diklik untuk membukanya. Dan pada menu setting, temukan menu About Phone atau tentang perangkat. Dan Bapak Ibu bisa klik di situ. Nanti Bapak Ibu akan melihat spesifikasi pada handphone atau smartphone milik Bapak Ibu. Pada menu About Phone tentang perangkat tadi, Bapak Ibu bisa menemukan software, device information, info perangkat lunak. Lalu silakan Bapak Ibu klik untuk membukanya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, untuk mendapatkan produk-produk pada platform teknologi atau aplikasi dan cara mengoperasikannya, biasanya ada dua cara Bapak Ibu. Yang pertama, pasti memasang atau menginstal perangkat yang akan Bapak Ibu gunakan. Pada perangkat komputer atau desktop, cara ini dilakukan apabila penyedia aplikasi menyediakan satu atau lebih file aplikasi dengan format exe untuk dapat langsung dipasang atau diinstal pada perangkat komputer. Contohnya pada aplikasi RKAS. Ketika Bapak Ibu ingin membuat RKAS, Bapak Ibu bisa langsung mendownloadnya pada aplikasi perangkat desktop atau laptop Bapak Ibu. Lalu bagi Bapak Ibu yang menggunakan Android atau smartphone, Bapak Ibu bisa juga mendownload melalui Google Play atau App Store. Seperti ini Bapak Ibu pasti sudah sering melihatnya ketika Bapak Ibu ingin mendownload aplikasi yang ada di dalam smartphone Bapak Ibu. Untuk para pengguna Apple biasanya menggunakan App Store, download on the App Store. Untuk Bapak Ibu yang menggunakan Android bisa menggunakan Get It on Google Play. Saya rasa Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan salah satu dari lambang ini, karena saya yakin Bapak Ibu juga pasti sering untuk mendownload beberapa aplikasi-aplikasi yang Bapak Ibu butuhkan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah cara mengaksesnya melalui web browser. Cara ini dilakukan apabila
Penyedia aplikasi menyediakan akses ke alamat situs tertentu untuk dapat pengoperasian aplikasinya. Contohnya pada sistem informasi SIPLAH. Nah, pada SIPLAH, Bapak Ibu bisa mengaksesnya menggunakan web browser seperti itu. Selanjutnya, Bapak Ibu, di sini saya menyarankan Bapak Ibu untuk mengaktifasi akun belajar ID. Nah, di sini Bapak Ibu, kenapa harus akun belajar.id? Kita dapat mengakses akun belajar.id dengan cara mendownload pada Google Play atau App Store yang Bapak Ibu miliki dalam perangkat gawai Bapak Ibu. Alasan kenapa Bapak Ibu harus mengakses belajar.id, Bapak Ibu dapat menemukan materi dan informasi dari Kemendikbud dalam aplikasi itu. Isinya akun pembelajaran. Nah, akun pembelajaran ini akan menjadi salah satu komunikasi resmi Kemendikbud ke peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Akun pembelajaran yang akan digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi dari Kemendikbud salah satunya adalah belajar.id. Nah, akun pembelajaran ini sudah siap pakai dan sesuai struktur satuan pendidikan masing-masing pengguna, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mencoba untuk mengaksesnya akun belajar.id. Di situ Bapak Ibu pasti akan menemukan banyak sekali informasi-informasi untuk membantu memudahkan Bapak Ibu dalam proses pembelajaran. Baik Bapak Ibu, sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Apakah dari Bapak Ibu ada yang ingin menanyakan sesuatu kepada saya akan mencoba menjawabnya Bapak Ibu. Jika memang saya nanti bisa, saya akan menjawab. Saya Pujian. Baik Ibu Katarina, silahkan. Terima kasih begitu untuk penjabarannya Pujian, sehingga membuat kami lebih mengerti lagi makna dari literasi digital. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apa saja yang termasuk gangguan yang dapat dikendalikan dan apa saja yang termasuk gangguan yang tak dapat dikendalikan, serta bagaimana cara mengatasi kedua kendala tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Katarina. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang bisa membantu untuk menjawab pertanyaan Ibu Katarina? Jika memang belum ada yang bisa menjawab, saya akan mencoba menjawab ya Ibu Katarina. Baik, untuk gangguan yang dapat diatasi ini yang pasti adalah sinyal. Sinyal adalah kendala utama ya Bapak Ibu. Ketika kita menggunakan perangkat kita yang mengharuskan kita untuk online, pasti kendala utamanya adalah sinyal. Cara mengatasinya pasti Bapak Ibu bisa mencari atau mengganti provider Bapak Ibu yang sinyalnya memang kuat di tempat Bapak Ibu, yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Lalu, untuk gangguan yang tidak bisa Bapak Ibu atasi biasanya adalah spesifikasi dari perangkat Bapak Ibu. Perangkat dari laptop atau Android Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ingin menggunakan atau mengakses suatu aplikasi atau platform yang membutuhkan memori, RAM yang cukup, Bapak Ibu pasti akan kesulitan jika memang perangkat Bapak Ibu tidak bisa mencapai atau mengaksesnya. Oleh dari sebab itu, Bapak Ibu juga harus melihat apakah memori serta RAM yang ada dalam perangkat Bapak Ibu itu sesuai. Seperti itu. Lalu solusinya untuk Bu Katarina mungkin bisa ganti ke perangkat yang lebih canggih ya Bu. Karena memang kalau Ibu Katarina tidak menggantinya ke perangkat yang lebih canggih,
Ibu Katarina tidak bisa untuk mengakses laman-laman yang memang menggunakan atau membutuhkan akses memori atau RAM yang besar seperti itu, Bu Katarina. Terima kasih Bu Tian. Apakah bisa dipahami, Bu Katarina? Bisa Bu, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih banyak. Apakah dari teman-teman lain ada yang ingin bertanya kembali? Saya akan mencoba menjawabnya Bapak Ibu, jika memang masih ada pertanyaan. Apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Oh baik Bapak Ibu, jika memang sudah tidak ada pertanyaan, silakan nanti selanjutnya Bapak Ibu bisa mengerjakan refleksi untuk kegiatan selanjutnya. Lalu Bapak Ibu juga harus melihat sampai pukul berapa refleksi itu harus Bapak Ibu selesai kumpulkan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak atas segala partisipasi dan perhatian Bapak Ibu. Bapak Ibu tetap jaga kesehatan, semoga semuanya dapat selalu sehat sampai kita semua bisa menyelesaikan diklat ini dengan baik. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata dan perkataan saya yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Selamat istirahat. Terima kasih kembali. Selamat Salam sehat Bapak Ibu. Terima kasih banyak. istirahat.